Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita melanjutkan perkuliahan distribusi tenaga listrik dengan topik analisa feeder, ya, secara approximate atau pendekatan. Analisis approximate ini fungsinya ada dua. Pertama untuk menentukan jatuh tegangan, dan kedua untuk menentukan rugi daya pada saluran, ya, dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, bahwa beban itu seimbang. Kedua, beban adalah berjenis arus konstan, ya. Kalau misalnya bebannya ternyata adalah yang dayanya yang konstan, maka kita anggap bahwa jatuh tegangannya di titik tersebut bisa diabaikan, ya. Ketiga, asumsinya adalah bahwa salurannya ditranspos dan salurannya adalah 3 pasang, ya. Ketiga asumsi ini memungkinkan kita untuk menggunakan aliran daya satu pasang untuk membahas atau menganalisa sistem yang sebenarnya 3 pasang, ya. Jadi sistem yang 3 pasang berdasarkan asumsi itu menjadi sistem 1 pasang, ya. Jadi ini adalah contohnya. Kita punya tegangan sumber Vs dan punya tegangan beban Vl. Juga ada saluran yang impedansinya R, J, dan X, ya. Ini adalah diagram ekuivalennya, ya, satu pasang, di mana sesuai dengan hukum rangkaian listrik Kirchhoff biasa, kita dapat persamaan bahwa tegangan sumber itu sama dengan arus dikali impedansi ditambah tegangan di beban, ya. Jatuh tegangan atau voltage drop itu adalah selisih magnitude tegangan sumber dikurangi dengan magnitude tegangan buruan, ya. Ini juga pendekatan, ya. Yang benar itu adalah kita cari dulu selisihnya dalam bentuk kompleks, baru kita ambil magnitudenya. Kemudian juga ada rugi-rugi daya, di mana kita anggap rugi-rugi daya di salurannya nanti menjadi 3 kali I kuadrat kali R, karena ya, arus yang ada di sini kan mengalir di satu pasang. Jadi kalau satu pasang ruginya I kuadrat kali R, maka 3 pasangnya kita kalikan 3. Ya, selanjutnya impedansi saluran. Bagaimana menghitung impedansi saluran itu ada metode yang cukup jelas, ya. Tapi kalau kita mengasumsikan bahwa adanya beban yang seimbang dan bahwa saluran ditranspos, maka impedansi urutan positifnya itu adalah rumusnya seperti ini, ya. Dimana Z1 adalah R ditambah J omega 2 kali 10 pangkat min 7 ln dari GMD dibagi GMR, di mana GMD itu rumusnya di bawah ini dan GMR itu rumusnya seperti ini. Jadi rumus ini bisa kalian hitung, ya. Nah, ini apa susunannya, tiangnya seperti ini. Nah, maka tinggal kalian masukkan dimensi-dimensi yang seperti ini. Selanjutnya dengan rumus ini kalian mendapatkan nilai ohm per meter dari
susunan konduktornya seperti ini, maka tergantung dengan panjang komputer, maka kalian bisa mendapatkan impedansinya dengan mengalihkan panjang dari konduktornya itu ya, seperti itu. Setelah kita mendapatkan impedansinya, maka kita bisa mencoba menghitung jatuh tegangannya ya, seperti ini. Di sini ada diagram fasor, kita punya I, kita punya Vs, yang paling panjang ini, kemudian ya kita punya VL. Vs adalah tegangan sumber, VL adalah tegangan beban, ya. Kemudian ada ZI. Sini ZI adalah perkalian antara arus dan impedasi dari saluran ya, dengan menganggap semuanya adalah bilangan kompleks ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita zoom ya. Nah, real itu yang horizontal, yang vertikal, yang putus-putus ini adalah bagian imaginernya. Nah, kalau deltanya kecil, maka kita lihat bahwa panjang yang real ini beberapa kali dari panjang imajiner. Nah, jadi kalau kita bisa mengetahui bagian realnya, maka bagian real ini seringkali digunakan sebagai estimasi dari jatuh tegangannya ya. Jadi delta V ini dianggap sama atau dekat dengan nilai real dari Z kali I. Sebagai contoh seperti ini, Vs nya 2400 volt ya. Kemudian ada impedansinya diberikan dalam ohm, arusnya pun diberikan dalam ampere, sudutnya ada. Kemudian tegangan di beban juga diberikan ya. Ketika dihitung I kali Z itu adalah sekian 0,9%, dan ketika kita menggunakan bagian realnya saja maka didapat sama 0,9% ya. Tolong kalian coba hitung sendiri dan verifikasi angka-angka ini. Kemudian kita juga perlu membahas hukum dalam tanda kutip ini ya, hukum kuadrat tegangan ya, yang bunyinya adalah baik jatuh tegangan maupun rugi-rugi daya itu berbanding terbalik secara pendekatan ya dengan level tegangan line to line ya. Misalnya ini jatuh tegangan itu adalah bagian real dari Z dikali I, bagian real dari Z dikali daya dibagi tegangan line to line. Nah, jatuh tegangan dalam persen ya, itu berarti delta V dibagi tegangan line to neutral yang ujung-ujungnya sama dengan bagian real dari Z dikali konjugat dari daya dibagi kuadrat dari tegangan line to line ya. Ini silakan kalian verifikasi sendiri ya. Jadi kalau kita menggandakan level tegangan line to line-nya, maka kita bisa mentransfer lebih banyak daya, ya 4 kali lebih banyak daya untuk jatuh tegangan yang relatif sama ya. Atau yang lainnya bisa mengirimkan daya untuk jarak yang 4 kali lebih jauh ya. Untuk rugi-rugi daya sendiri itu adalah 3 kali RI kuadrat yang ujung-ujungnya seperti kita lihat di sini juga berbanding terbalik dengan